Perkenalkan, nama saya Anis Khoriatul Laili, mahasiswa dari Universitas Argopuro, Prodi Manajemen NIM 211M00041. Di sini saya akan membahas tentang gender. Apa sih gender itu? Gender adalah sifat, peran, dan posisi sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Jenis peran gender menurut BEM tahun 1981 diklarifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama maskulin, yang kedua feminim, yang ketiga androgin, yang keempat androviantater. Maskulin adalah manusia yang sifat laki-lakinya lebih besar daripada perempuan. Sebaliknya, feminim adalah sifat perempuannya yang lebih besar dari laki-laki. Sedangkan androgin adalah pembagian peran yang sama antara maskulin dan feminim. Undifferentiated adalah ketika seseorang yang memiliki sifat maskulin yang rendah dan feminim yang rendah. Pembahasan selanjutnya mengenai teori gender. Teori gender dibagi menjadi 3, teori nurtur, teori natur, dan teori equilibrium. Teori nurtur yaitu adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Teori nurtur adanya perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga harus diterima. Misalnya adanya perbedaan biologis yang menyebabkan individu memiliki tugas dan peran yang berbeda. Yang ketiga, teori equilibrium adalah keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan koherensi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang apa itu gender, sekarang aku akan menjelaskan tentang pengertian gender dan seks. Apa sih itu seks? Apakah itu sama dengan gender? Nah, seks adalah jenis kelamin yang artinya perbedaan biologis laki-laki dan perempuan beserta fungsi reproduksinya sifat kodrat atau sifatnya kodrati. Sedangkan gender di awal tadi sudah menjelaskan, yaitu tentang sifat, peran, atau pembedaan manusia antara laki-laki dan perempuan secara konstruksi sosial. Perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu ada 2, primer dan sekunder. Laki primer, dia mempunyai penis, kantung zakar, buah zakar, sperma, prostat, kromosom XY. Sekunder, laki-laki, bulu, mempunyai dada, jakun, suara besar, dan berkumis. Sedangkan perempuan secara biologis ada 2 juga, primer dan sekunder. Primer mempunyai vagina, ovarium atau indung telur, ovum atau sel telur, uterus, menstruasi, dan kromosom XY. Sedangkan sekunder, kulit halus, suara halus, dada besar, dan suara lembut. Intinya, perbedaan gender dan seks. Gender adalah buatan manusia, tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat ditukar, beragam tergantung waktu dan budaya setempat. Sedangkan seks adalah ciptaan Tuhan atau gifted Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Itulah perbedaan antara. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran dan fungsi laki-laki dan perempuan. Apa sih yang terlintas dalam pikiran pertama kali ketika membayangkan apa itu laki-laki dan apa itu perempuan? Nah, biasanya kalau laki-laki mempunyai tubuh yang besar, daya tahan fisik yang lebih kuat, lebih rasional pemikirannya, cenderung menggunakan nalar lah maksudnya. Terus payudara yang lebih kecil, bertanggung jawab, jakun, mempunyai penis, mempunyai paras yang ganteng, maco,
dan lain-lain, serta mencari nafkah. Sedangkan perempuan, sudah kita tahu ya, kayak saya ini perempuan mempunyai postur yang kecil, payudara yang lebih besar, sama juga dengan perempuan-perempuan lain, yaitu mempunyai panggul yang lebih kecil, vagina, menstruasi, lebih menggunakan emosi ya daripada nalar. Berbeda dengan laki-laki, kalau perempuan itu lebih menggunakan emosinya. Tukang gosip, bukan ya, saya nggak termasuk tukang gosip sih. Kalau sendirian maksudnya. Lalu pencemburu biasanya kalau perempuan, daya tahan lemah dan lain-lain. Sekarang saya akan membahas tentang peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki. Laki-laki mempunyai peran apa? Mencari nafkah, mengambil keputusan, memimpin di dalam rumah tangga, melindungi dan mengayomi. Misalkan mencari nafkah, misalkan apa? Ya seperti jadi polisi, tentara, itulah peran laki-laki. Kalau peran perempuan, kalau perempuan itu apa sih perannya perempuan? Yaitu mengurus keluarga dan rumah tangga, mengasuh anak, mendidik anak, hamil, melahirkan, menyusui, mengurus rumah tangga atau keluarga yang sakit. Wanita juga bisa membantu mencari nafkah, misalnya apa? Menjadi seorang perawat, menjadi seorang guru, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Sangat penting ya bagi kita mengetahui ketidakadilan gender itu. Karena sama seperti kodrat yang sering disalahartikan, beragam bentuk ketidakadilan gender yang sudah dianggap mut'ah di masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah kita harus menerima hal itu, bahkan menjadikan bagian dari keseharian. Apa saja bentuk ketidakadilan gender? Bentuk ketidakadilan gender dibagi menjadi 5. Yang pertama subordinasi, yang kedua marginalisasi, yang ketiga stereotip, yang keempat beban ganda, yang kelima kekerasan. Subordinasi adalah penempatan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki, jenis kelamin kedua lah ya. Penempatan ini didasarkan pada tafsiran agama, pandangan masyarakat, tradisi, serta mitos-mitos anggapan laki-laki itu kuat sedangkan perempuan itu lemah. Biasanya dalam subordinasi ini perempuan dianggap sebagai pelengkap. Contohnya di dalam keluarga. Di dalam keluarga biasanya suami yang memegang kendali utama. Meskipun sudah tidak sekaku zaman dulu ya, hingga kini masih jarang kita ketemui keluarga yang demokratis dalam artian yang sesungguhnya. Berikutnya, marginalisasi, artinya penyingkiran kaum perempuan atau biasa yang disebut pemiskinan perempuan, tidak hanya di sektor ekonomi atau di lingkup pekerjaan. Marginalisasi terhadap perempuan juga kerap terjadi di lingkup keluarga, masyarakat, bahkan negara. Contoh misalnya di lingkup rumah tangga, kita masih sering mendapat keadaan di mana anak laki-laki lebih didahulukan atau diutamakan daripada perempuan dalam pendidikan atau pengembangan diri dibanding anak perempuan. Yang ketiga, stereotip atau pelabelan. Biasa artinya adalah pemberian label negatif dalam masyarakat kepada kaum perempuan. Contohnya, masyarakat menganggap laki-laki sebagai manusia yang rasional, kuat, dan aktif. Sebaliknya, perempuan dicap sebagai manusia yang emosional, lemah, pasif, dan sebagainya. Pelabelan seperti ini sudah ditanamkan sejak dulu oleh masyarakat. Yang keempat, beban ganda. Sebagaimana sudah kita bahas pada poin pembedaan gender ya, tadi perempuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas domestik atau rumah tangga, memastikan rumah tangga dalam keadaan nyaman, mengurus anak-anak, melayani suami, dan lain-lain. Poin terakhir yaitu kekerasan.
Kekerasan tuh apa sih? Kekerasan adalah serangan fisik atau mental seseorang dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Pihak laki-laki dianggap memiliki kuasa terhadap perempuan, sehingga mereka berkuasa atau melakukan apapun terhadap perempuan. Nah, kekerasan ini juga memiliki banyak jenis. Bisa kita klarifikasikan dalam beberapa kelompok, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Nah, itu saja yang bisa saya bahas tentang kesetaraan gender, yang mungkin cuman saya bahas nggak secara detail juga. Saya ambil poin-poinnya saja. Apabila kurang penjelasannya, saya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.